Nah ini mungkin ada perlu penjelasan lagi. Terima kasih. Silakan. Ada yang lain? Saksi nomor 1. Ya, nah ini begini Ketua. Kita ini kan taat asas, taat aturan ya. Terus terang mendengar penjelasan Bang Hadar tadi, saya juga agak di awal ini yang saya tanyakan ketika terakhir kali saya katakan ini udah agak terlambat Bang, dan saya menegaskan sekali lagi bagaimana proses BPKTB itu, siapa yang berhak dalam menggunakan hak pilihnya melalui jalur itu. Clear sekali Bang Hadar, tegas sekali gitu ya, bahwa di luar ketentuan itu dilarang. Ini kan aturan main. Memang partisipasi, kemudian keinginan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, tidak ada dapil, itu kita tahu semua. Tapi kan kita ini bergerak, berjalan sesuai dengan apa yang memang sudah diatur oleh KPU. Nah, kita harus konsisten di situ. Kalau memang ada pemilih, walaupun dia hanya sekali memilih, tapi di luar ketentuan yang telah diatur oleh KPU, berarti telah ada pelanggaran di situ. Bukan begitu, Bang Hadar? Ya. Jadi pembantu saya pun saya suruh pulang kampung, nggak mau dia, ongkosnya terlalu mahal. Berarti itu sama dengan asosiasi pembantunya Bang Rambe berarti? Oh bukan, caretaker Ketua. Kalau saya tidak melarang Ketua, saya izinkan mereka pulang, tapi ongkosnya terlalu mahal. Akhirnya itu pilihan kan, karena memilih di tempat saya nggak bisa, KTP-nya luar Jakarta. Nah ini kan situasi. Dan saya minta penjelasan di awal, bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, ketika ini terjadi, ya, dan kemudian ada yang memperkarakan atau ingin meluruskan kembali tentang pengguna hak pilih melalui DPKTB ini, ya kita harus konsekuen bahwa itu harus kita jaga gitu. Ya. Gak perlu ada keraguan. Kalau memang ada pemilih yang memilih tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur, berarti telah terjadi pelanggaran di situ. Ini bukan melarang atau mengurangi hak dari warga negara untuk menentukan pilihannya. Jadi itu poinnya Ketua, bahwa seluruh penyelenggara dan kami seluruh warga negara harus patuh terhadap itu. Nggak ada keraguan gitu loh. Saya pikir itu Ketua. Terima kasih. Masih ada? Masih ya, Pak Habibur Rahman, silakan. Ya, saya cuma ingin meluruskan ya, karena saya merasa ada upaya-upaya untuk mengalihkan persoalan soal DPKTB ini, bahwa yang kita permasalahkan bukan tingginya angka DPKTB, tidak salah gitu kan, tapi yang kita persoalkan adalah penyalahgunaan DPKTB, orang yang tidak memenuhi ketentuan lalu menggunakan hak pilih berdasarkan ketentuan DPKTB. Jadi ini bukan soal melanggar hak konstitusional siapapun. Justru saya ingin katakan manipulasi hak konstitusi dengan melakukan pelanggaran adalah pelanggaran hak konstitusi warga negara yang lain. Nah, kemudian saya ingin mempertanyakan juga ini tentang rekomendasi 277 yang dikeluarkan Bawaslu tadi disebutkan. Ini kita sebagai pihak yang menyampaikan laporan sejak awal, kita tidak merasa pernah menerima rekomendasi 277 tersebut, 274, 276. Tetapi isinya kami anggap saling bertentangan antara 276 dengan 277. 276 merekomendasikan untuk melakukan cross check terhadap 5.800 sekian tadi, ya kan? Sementara 277 dikatakan sudah dilakukan sampling dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah itu ilmiah atau tidak, ya kan? Apakah memenuhi syarat standar ini atau tidak, tapi menggugurkan yang 276. Kita juga nggak pernah tahu adanya arahan teknis KPU, ya kan ya, yang berpengaruh terhadap proses ini, sebagaimana disampaikan tadi. Nah, soal
azas ya. Karena taat azas ini, ketidaktaatan terhadap azas adalah langkah awal terhadap pelanggaran-pelanggaran atau bahkan kejahatan-kejahatan lainnya. Saya ingat kasus orang yang namanya Habibur Rahman. Orang yang sangat jelas, jabatannya Direktur Advokasi ya, Tim Kamnas Prabowo Hatta. Kemarin Habibur Rahman di sini ya kan, ingin bicara nggak boleh. Padahal saya ini orang yang jelas gitu loh. Apalagi ini kita bicara tentang ribuan orang. Bagaimana menjamin penyimpangan itu tidak menjadi sebuah kejahatan. Jadi saya sebetulnya kita ini soal DKI sebetulnya sangat menyita energi kami ya kan, dan perhatian kami dalam waktu beberapa hari karena kami sangat berkepentingan. Kami sudah mengirimkan surat tertulis ya kan, kami meminta ketegasan sajalah ya kan, apakah permintaan kami ya kan untuk PSU atau setidak-tidaknya cross check terhadap 5.817 TPS di DKI tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Itu kami perlu ketegasan di sini dan berikut dengan konsekuensinya. Karena ya kan jangan juga kita di fait accompli dengan waktu. Karena waktu terakhir ya kan rekapitulasi nasional ini masih bisa sampai 1 bulan setelah pencoblosan. Jadi kita minta ya kan, kalau boleh bagus, kalau tidak boleh apa alasan yang masuk akal bagi kami. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Pak Hakim mau ada yang disampaikan? Enggak. Pak Sukmo? Pak Rambe? Enggak ya?